Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arfian Nafis Arzan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi kimia kelas 12 semester 1. Materi apakah itu? Materinya adalah materi tentang sifat koligatif larutan. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang teori, tapi saya akan kebanyakan melakukan praktikum. Nah, sebelum kita memasuki praktikum, alangkah baiknya mengetahui dulu apa itu namanya sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama yaitu kenaikan titik didih, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga penurunan tekanan uap, dan yang keempat tekanan osmosis. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas 4-4-nya. Kita hanya akan bahas 2 saja, yaitu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, kita juga harus memahami apa itu arti larutan. Nah, larutan sendiri merupakan campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Misalnya seperti ini. Di sini saya memiliki air, dan air di sini berperan sebagai pelarut ya. Di sini saya memiliki garam dapur. Nah, sebenarnya banyak pelarut selain air. Cuma saat kita ada di rumah seperti ini, mungkin air lebih mudah didapatkan. Jadi ini salah satu pelarut, yaitu air. Nah, saat masih seperti ini namanya masih air. Tapi kalau kita sudah menambahkan sedikit garam atau banyak garam ke dalamnya, misal seperti ini, kita homogenkan terlebih dahulu. Sudah tidak terlihat ada butiran-butiran garam lagi, maka sudah bisa dinyatakan bahwa ini sudah homogen. Nah, ini namanya bukan air lagi, tapi ini namanya sudah larutan garam. Nah, larutan garam ini memiliki konsentrasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung menambahkan jumlah gram garam ke dalam larutan, ke dalam airnya. Nah, tapi di sini saya tidak bisa mengukur konsentrasinya karena di sini tidak ada timbangan, jadi ya hanya bisa disebut sebagai larutan garam. Seperti itu. Oke, selain memahami tentang larutan, kita juga harus memahami tentang apa itu partikel. Nah, partikel merupakan objek terlokalisasi kecil yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Nah, untuk mengetahui jumlah partikel dari sebuah zat, kita harus mengetahui konsentrasinya. Misalkan saya memiliki larutan gula dengan konsentrasi dengan konsentrasi 1 molar. Nah, artinya 1 molar itu berarti 1 mol per 1 liter. Misalkan saja ini larutan gula tersebut ya. Di sini ada 100 ml. Berarti jumlah mol gula yang ada di sini adalah 0,1 mol. Nah, untuk mengetahui jumlah partikel, seperti yang sudah kalian pelajari dulu di materi stoikiometri, bahwa untuk mengetahui jumlah partikel, mol harus dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau ini 0,1 mol, maka jika dikalikan bilangan Avogadro, hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Nah, begitu teman-teman untuk cara mengetahui jumlah partikelnya. Sudah cukup mengerti di sini tentang partikel, larutan, dan sifat koligatif larutan? Ya. Oke, kalau begitu kita bisa mulai praktikumnya ya. Tapi sebelum kita melakukan praktikum, ada satu hal lagi yang penting dan tidak boleh dilewatkan, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Fungsinya untuk apa?
Ya fungsinya jelas untuk menjaga tubuh kita atau badan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, saya memakai alat pelindung diri dulu. Ya, sekarang saya sudah menggunakan alat pelindung diri. Di sini saya menggunakan kaos tangan. Kaos tangan ini untuk melindungi tangan kita dari sentuhan langsung ke bahan kimia yang akan kita gunakan untuk praktikum. Dan di sini saya juga memakai dust lab untuk melindungi pakaian serta badan saya dari mungkin cipratan-cipratan zat kimia yang akan menciprat saat kita praktikum nanti. Terus yang ketiga, di sini saya memakai kacamata. Kacamata ini tidak kacamata standar lab ya. Di sini saya memakai kacamata yang ada di rumah. Ini fungsinya untuk melindungi uap air yang nantinya timbul saat kita melakukan percobaan. Nah, sebenarnya kurang satu lagi itu nih, ada namanya masker. Tapi saya tidak menggunakan masker karena di sini kita tidak melakukan praktikum yang memiliki uap zat kimia yang berbahaya untuk tubuh kita. Maka dari itu saya hanya menggunakan 3 alat pelindung diri ini saja. Oke, kalau seperti itu sudah, kita langsung saja ke praktikum yang pertama, yaitu praktikum tentang kenaikan titik didih. Ya, di sini sudah saya siapkan beberapa alat dan bahan ya teman-teman. Untuk praktikum kita yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, praktikum kita yang pertama adalah praktikum tentang kenaikan titik didih. Di sini kita akan mengamati bagaimana kenaikan titik didih dari pelarut murni saat dia sudah menjadi larutan garam, seperti itu. Di sini saya punya alat kompor. Yang kedua ada panci. Yang ketiga termometer. Dan yang keempat sendok. Nah, untuk bahannya sendiri ada air dan juga garam. Nah, pada praktikum kali ini, langkah pertama kita akan memanaskan air terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengetahui titik didih air sendiri. Karena saat kita ada pada kondisi rumah seperti ini, berbeda kondisi dengan saat kita berada di lab. Jadi mungkin ada tekanan luar atau tekanan atmosfer luar itu berbeda dengan yang ada di lab. Nah, kita panaskan dulu ya. Oke, sembari menunggu panas dan mendidih, saya akan menunjukkan cara menggunakan termometer yang benar. Untuk menggunakan termometer dan mengukur suhu pada suatu zat, kita tidak boleh memegangnya seperti ini, ataupun di bagian sini, itu tidak boleh. Di bagian sini juga tidak boleh. Nah, untuk kenapa kok tidak boleh? Karena saat kita memegang di sini, termometer memungkinkan juga dia mengukur suhu dari tubuh kita, dari tangan kita terutama. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka di sini saya menambahkan tali rafia. Di sini tali rafia berfungsi untuk meminimalisir suhu dari tubuh saya atau dari tangan saya itu untuk diukur oleh termometer. Maka dari itu kita menggunakan tali di sini agar termometer ini hanya mengukur zat yang kita ukur saja dan suhu tubuh kita juga tidak ikut terukur oleh termometer yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, masih belum terlihat mendidih. Oh iya, karena belum mendidih, saya akan menerangkan sedikit tentang proses mendidih. Proses mendidih ini terjadi karena tekanan pada zat cair sama dengan tekanan udara luar. Nah, saat air dipanaskan, maka partikel-partikel air akan saling terpisah membentuk uap air. Dan uap air ini jika dipanaskan terus-menerus, maka akan mencapai tekanan, di mana tekanan ini sama dengan tekanan udara luar. Nah, saat sama tekanan zat cair dengan tekanan udara luar, maka akan terjadilah proses mendidih yang ditandai dengan gelembung-gelembung yang mulai muncul dari bawah ke atas.
sudah mulai meletik-meletik gelembungnya. Kita coba ukur dulu. Oke, di sini masih menunjukkan sekitar 90 dan di sini raksa pada termometer masih bergerak. Nah, titik didih yang akan kita capai nanti, yang dicapai oleh yang akan kita ukur itu saat termometer sudah tidak bergerak ke atas lagi. Nah, itulah titik didih dari zat yang kita ukur. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, gelembung airnya sudah terlihat semakin banyak ya. Kita coba akan mengukurnya lagi. Pastikan saat kalian melihat angka pada termometer, mata kalian harus sejajar dengan arah raksa yang naik ya teman-teman. Soalnya kalau kita lihat dari atas, maka raksa itu terlihat lebih ke atas, dan saat kita melihat dari lebih bawah, maka raksa itu terlihat lebih turun. Maka kita harus sejajar dengan posisi raksa yang sedang kita ukur. Raksa sudah menunjukkan angka 99. Ya, ternyata sudah tidak bergerak lagi. Yang berarti pada lingkungan rumah saya seperti ini, air ini akan mendidih pada suhu 99 derajat Celcius. Nah, untuk langkah yang kedua sendiri kita akan menambahkan garam dan kita akan melihat titik didih berubah, akan melihat perubahan titik didih dari yang larutan garam yang kita buat. Di sini kita aduk agar homogen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat homogen ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba memanaskannya lagi dan kita akan melihat apakah titik didihnya akan berubah. Kita akan menunggu sampai mendidih. Oke, sudah terlihat ya teman-teman bahwa gelembungnya di sini sudah cukup banyak. Mari kita ukur kembali. Di sini sudah menunjukkan 101 derajat Celcius ya teman-teman. Oke, nampaknya sudah tidak berubah lagi. Nah, dengan adanya penambahan garam, ternyata titik didih dari air berubah, titik didih dari pelarut murni yang sudah ditambahkan oleh garam berubah menjadi
101 derajat Celcius. Nah, dengan kata lain, maka kenaikan titik didihnya yaitu sebesar 2 derajat Celcius. Nah, bisa kita amati bahwa memang dengan adanya penambahan suatu zat ke dalam pelarut murni, maka akan menaikkan titik didih dari pelarut tersebut. Nah, itu membuktikan bahwa titik didih dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang dimasukkan ke dalam pelarut tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di praktikum pertama kita sudah mendapati bahwa titik didih naik sebesar 2 derajat Celcius. Oke, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang percobaan penurunan titik beku. Oke, saya akan menyiapkan alat-alatnya untuk yang praktikum yang kedua. Nah, oke teman-teman, untuk percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan penurunan titik beku. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Untuk yang pertama, alatnya ada kaleng bekas, ini bekas roti. Yang kedua ada sendok, dan yang ketiga ada termometer. Dan untuk bahannya sendiri ada es batu. Di sini es batu, dan ini ada garam. Nah, pada percobaan yang kedua ini kita akan melakukan percobaan penurunan titik beku. Untuk langkah yang pertama, kita ukur dulu seperti tadi. Seperti yang percobaan pertama tadi, kita harus mengukur titik beku pada kondisi lingkungan rumah seperti ini. Kita coba mengukurnya ya. Jika pada suhu laboratorium atau suhu normal saat kita pengukuran itu titik beku es bersuhu 0 derajat Celcius, tapi kita tidak tahu pada lingkungan seperti ini, lingkungan seperti di rumah ini, maka kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Oh, dan ternyata memang sama ya. Di sini juga menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Nah, kita akan coba menambahkan garam pada Oke, sudah cukup tercampur cukup banyak. Mari kita ukur kembali suhu es yang sudah kita taburi garam. Wow, suhunya turun sampai masih turun terus. Wow, suhunya turun sampai minus 10 derajat teman-teman. Wow, sungguh sangat wow sekali. Nah, oke, sekarang kita akan membahasnya. Secara teori, kalau titik bekunya turun, otomatis apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Seharusnya yang terjadi, esnya mencair. Tapi kok kenyataannya ini, esnya tidak mencair. Hanya ada sedikit di sini. Ada yang mencair sedikit di sini. Padahal tadi tidak ada airnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Saat penambahan garam menempel hanya di permukaan atas es. Nah, garam akan masuk ke sela-sela partikel es dan memisahkan partikel-partikel tersebut dari es yang lain. Nah, sehingga partikel-partikel yang ada di permukaan itu akan berubah fase menjadi cair. Nah, sudah kita ketahui bahwa di sini tadi tidak ada air, dan ini ada air lumayan cukup banyak, walaupun tidak semua es mencair. Nah, itu artinya ada sebagian
es yang dia memang mencair, tapi hanya sedikit bagian permukaan saja. Terus kok suhunya kok bisa turun? Kenapa kok suhunya bisa turun? Padahal yang akan kita ukurkan hanya titik bekunya, tapi kok suhu es bisa turun? Nah, itu karena pada dasarnya saat perubahan fasa air es ke air itu menyerap kalor. Tapi karena di sini tidak ada suplai kalor dari luar, maka es untuk melebur itu mengambil kalor dari dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu suhu dari es yang mulanya 0 derajat Celcius dia akan turun menjadi 10 derajat Celcius dan jauh dari suhu awalnya yang 0 derajat Celcius. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang menyebabkan es akan membeku, es akan turun suhunya cukup jauh dari suhu awalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap ada sebagian yang dia melebur atau mencair. Tapi kebanyakan masih membeku karena yang permukaannya tidak tersentuh oleh garam, kalornya itu diambil oleh permukaan es-es yang ada di permukaan untuk melebur, sehingga suhu es ini akan lebih dingin seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga, aplikasi sifat koligatif ini sering dipakai oleh penjual-penjual es yang keliling mungkin di komplek kalian, di desa kita. Di Indonesia banyak sekali yang masih berjualan es krim keliling, dan mereka biasanya menggunakan es batu ini dan ditaburi oleh garam, karena bisa membuat es yang mereka jual bisa menjadi lebih awet. Nah teman-teman, kesimpulan dari praktikum yang kedua ini adalah bahwa zat yang ditambahkan atau zat terlarut juga akan mempengaruhi titik beku dari suatu pelarut, seperti halnya titik didih tadi. Seperti ini, kita bisa melihat bahwa es bersuhu minus 10 derajat Celcius dan dia masih tetap membeku. Berarti di sana adalah titik beku dari es tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, karena praktikum kedua sudah selesai, kita akan lanjut ke praktikum yang ketiga, yaitu tentang kita akan membedakan antara kenaikan titik didih dari garam dan gula. Oke, langsung saja. Ya teman-teman, sudah saya siapkan alat dan bahan untuk percobaan kita yang ketiga. Seperti yang sudah saya bilang tadi, percobaan kita yang ketiga adalah membandingkan titik didih dua larutan, yaitu larutan gula dan larutan garam. Nah, di sini alat dan bahannya sudah saya siapkan. Yang pertama seperti tadi ada kompor, dan yang kedua ada dua buah panci. Yang ketiga ada sendok, keempat ada gelas, dan ada juga tisu, dan yang terakhir ada termometer. Dan bahannya tentu saja air, garam, dan juga gula. Oke, di sini kita akan memanaskan kedua zat tersebut. Nah, hal yang harus pertama kita lakukan, kita akan memanaskan airnya terlebih dahulu, dan nanti saat sudah agak panas kita akan menambahkan gula dan garamnya. Untuk apa? Agar gula dan garamnya cepat larutnya. Oke, sembari menunggu saya akan menjelaskan gula dan garam yang akan ditambahkan. Garam saya akan menambahkan hanya 1 sendok, dan gula saya akan menambahkan 4 sendok. Kenapa? Nah, karena secara desain sendok makan ini didesain bahwa 1 sendoknya itu volumenya adalah 15 ml. Nah, dari volume ini kita bisa mengetahui massa garam dan gula yang akan kita masukkan ke dalam panci ini atau kita akan larutkan. Nah, dengan apa caranya? Dengan mengalihkan ke densitas zat masing-masing, yaitu densitas gula dan densitas garam. Densitas garam memiliki densitas 1,2 gram per mililiter, sedangkan gula 0,85 gram per mililiter. Nah,
saat saya menambahkan 1 sendok garam, berarti masanya adalah sebagai berikut. 1,2 dikalikan 15 ml dan gula 4 sendok berarti 60 ml dikalikan densitasnya yaitu 0,85. Oke, sudah agak panas ya, kita akan menambahkan, penjelasannya akan kita lanjutkan nanti. Nah, dari hasil pengalian massa jenis dengan volume garam tadi, maka akan didapatkan massa masing-masing. Nah, dari massa tersebut, dengan diketahui massa molekul relatif dari garam dan gula, maka akan didapat molnya. Nah, yang berarti kalau molnya ini sudah ditemukan molnya dan gula juga sudah ditemukan molnya, secara teori itu molnya hampir sama. Bisa dilihat di sini dan sini perhitungannya. Nah, molnya hampir sama. Nah, dengan kata lain, jumlah partikel di dalamnya juga hampir sama. Oh ya, saya kelupaan satu penjelasan. Air yang saya tambahkan ke dalam manci ini sama ya teman-teman. Saya hanya menggunakan 2/3 gelas ini saat menambahkan air ke dalam panci ini. Jadi volumenya hampir sama. Oke, sudah hampir mendidih, kita akan mengukurnya. Nah, saya akan lanjutkan sedikit penjelasan tadi ya teman-teman. Jumlah partikel yang sama, jumlah mol yang sama maka menunjukkan jumlah partikel yang sama. Di dalam air yang sama, maka akan didapatkan konsentrasi yang sama pula. Jika konsentrasinya sama, maka titik didih yang akan dicapai seharusnya akan sama. Tapi kita akan coba lihat di percobaan ini. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah sama? Oh, raksa mulai berhenti di angka 100 tapi kurang sedikit sekali. Jadi 99 lebih sedikit, mungkin sekitar 0,5 ya. Kita akan coba mengukur garam. Di angka 102. Wow. Kok beda antara garam dan juga gula? Padahal kita sudah hampir menyamakan molnya, walaupun ya garam memiliki mol yang lebih tinggi sedikit dibandingkan gula. Tapi kok berbedanya sangat jauh. Sedang gula tadi hanya naik sekitar 0,5 sampai 0,75, sedangkan garam naik sebesar 3 derajat Celcius. Hampir 3 derajat Celcius, tapi tadi hampir ke 102. Kenapa kok berbeda? Nah, padahal molnya sama loh. Nah, perlu diketahui bahwa gula merupakan larutan non-elektrolit dan garam merupakan larutan elektrolit. Nah, di mana larutan elektrolit saat
garam dimasukkan ke dalam air, maka garam akan memecah menjadi Na+ dan Cl-, sehingga jumlah partikel garam bisa dikatakan 2 kali lipatnya dari sebelum dia dilarutkan. Nah, itulah yang menyebabkan titik didih dari garam, walaupun dengan mol yang hampir sama tadi, dia lebih tinggi jauh dibandingkan gula, lebih dari atau 2 kali lipatnya dibandingkan gula. Nah, itu ya teman-teman, kesimpulannya bahwa larutan elektrolit dan larutan elektrolit walaupun molnya sama, saat mereka diukur didihnya mereka akan berbeda. Karena saat larutan elektrolit dilarutkan zat garam, misalnya garam, larutan elektrolit akan zat-zatnya akan terionisasi di dalamnya, maka jumlah partikelnya bisa 2 kali lipat atau mungkin lebih tinggi daripada zat yang tidak elektrolit atau zat yang non elektrolit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk praktikum hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, konsentrasi zat terlarut akan mempengaruhi kenaikan titik didih dari suatu larutan. Dan yang kedua, konsentrasi zat terlarut akan mempengaruhi penurunan titik beku dari suatu larutan. Dan yang ketiga, sifat koligatif larutan itu dibedakan menjadi 2, yaitu elektrolit, sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Tidak bisa dipukul rata antara elektrolit dan non-elektrolit. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Jangan lupa share video ini, like video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Sifat koligatif larutan merupakan sifat bagi mereka berkeliling hari ini ada salah. Ya benar tadi aja tuh. Kenapa Yan? Gagal persembahan. Gila. Kalau di sisi deh. Pas wis, oh. Ayo beres-beres selesai. Nampaknya kompornya belum di testing. Langsung saja kita ke praktikum yang pertama.